Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riri Rizwan. Kali ini kita akan belajar mengenai routing statik di Mikrotik pada mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama itu kita masuk ke Oracle VirtualBox ya. Nah, kita masuk. Pertama-tama itu pada pertemuan sebelumnya kan kita udah melakukan simulasi untuk mikrotik. Nah itu di dihilangkan, dicabut aja semua, di remove semua file ini, terus diimpor ulang untuk PC dan routernya. Jadi sebenarnya tampilan awalnya itu nanti cuman ada dua. Yang pertama itu ada PC dan juga router. Oke. Ini adalah PC-PC yang telah saya jalankan. Oke, selanjutnya kita buka aplikasi Genestry ya. Kita buka aplikasi Genestry. Nah, kemudian kita bikin topologinya seperti ini. Nah, sebelum kita bikin topologi seperti ini ya, kita pastikan dulu di bagian edit di pojok kiri atas, bagian edit, kita masuk ke preference. Nah, kita masuk ke preference. Kemudian di VirtualBox FMS ini kita klik. Nah, di sini em, kan sebelumnya itu kesambung yang untuk simulasi mikrotik. Nah, itu dua ini di apa dulu ya? Dihapus dulu, di delete dulu ya. Kemudian diimpor ulang agar setting-setting dari simulasi sebelumnya itu enggak keikut ke sini itu menurut saya. Jadi saya hapus dua ini, kemudian import ulang dengan cara klik new di sini ya. Di sini nanti ada di sini muncul PC dan router, nanti klik linknya terus finish. Oke, ya sama sama lah kayak import pada video sebelumnya. Oke, kita oke dulu. Nah, kemudian sudah membuat topologi seperti ini, kita kita harus tahu dulu ya. Nah, untuk kabel-kabelnya itu kita hubungkan dari router ke router itu menggunakan internet berapa aja. Jadi pertama itu kita di sini kita hubungkan di Ethernet 1 itu ke Ethernet 2 itu, Ethernet satunya itu menggunakan Ethernet 0, kemudian menyambungkan ke router 2 menggunakan Ethernet 0. Kemudian dari router 2 menggunakan Ethernet 1, kemudian dihubungkan ke router 3 menggunakan Ethernet 1. Kemudian dari router 3 itu menggunakan Ethernet 0 menghubungkan ke router 1 dengan menggunakan Ethernet 1. Kemudian dari router 1 ke PC 1 itu dari Ethernet 2 ke menghubungkan menggunakan LAN. Kemudian um, dari router 1 itu ya gini. Nah, yang ke Ethernet 3 ini itu kita hubungkan ke PC itu ke bagian LAN. Kemudian untuk di router 2 untuk menyambungkan ke PC 3 itu menggunakan router router Ethernet 2 ya, kemudian ke PC-nya itu menggunakan LAN. Yang terakhir yaitu router 3 itu menggunakan Ethernet 2 ya, kemudian hubungkan ke web server menggunakan LAN. Oke, sampai di situ. Kemudian setelah jadi topologi seperti ini, kita klik ini, klik start start all nodes ini untuk menjalankan semua PC.
semua PC dan routernya di sini. Nah, kemudian nanti ada loading ya, loading yang lumayan lama, ya, cukup lama lah untuk proses membuka PC-nya semua ini beserta routernya. Maka dari itu saya di sini sebelumnya sudah membuka ya. Nah, ini 4 PC 3 PC web servers. Ini web server PC 3, PC 2, PC 1, router 3, router 2, router 1. Jadi biar nggak kelamaan tujuan dari saya membuka duluan. Tapi untuk IP dan lain-lain itu belum saya masukkan. Saya hanya menjalankan saja PC dari sini, dari setelah mengklik tombol start ini. Oke, kemudian ketika sudah dinyalakan, sudah bisa dijalankan seperti ini ya, baik itu router maupun PC-PC. Yang pertama itu kita ke PC 1, kita masukkan IP tiap PC maupun web server. Caranya di sudut kanan bawah itu kita klik ya, kita klik bagian ini, kemudian bagian properties, kemudian yang ini internet protokol kita klik dua. Nah, sini kita masukkan IP-nya untuk PC 1. PC 1 itu kita nyalakan dulu ini, use the following IP address. Kemudian kita masukkan di sini 192.168.1.1 ya, kalau PC 1 ya. Kemudian subnet masknya itu 255.255.255.192. Dan untuk gateway-nya itu 192.168.1.62. Oke, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Tunggu loading ya guys ya. Set. Nah, kayaknya nih. Nah, kalau udah ada notif seperti ini, berarti sudah bisa guys. Kita close. Kita lanjut ke PC selanjutnya. PC 2 boleh lah, biar kita pastikan ya. Nah, biar kita itu menghindar dari nggak bisa ini. Oke, kita masuk properties, kita sama klik internet protokol, kemudian bagian sini nyalain. Untuk PC 2 itu 192.168.1.65. terus subnet itu sama, itu 192. Kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.1.126. Kita oke. Nah, udah ada notifnya. Jadi bisa. Terus lanjut ke PC 3. Kita lakukan hal yang sama seperti script 2, nyalain 192.168.1. PC 3 itu 253. Untuk di sini subnet pasnya itu, karena itu 125, jadi kita menggunakan 128. Oke, untuk gateway-nya 192.168.1.254. Kita klik oke. Terus oh ya, untuk detail-detail IP, setting IP maupun setting tabel routing itu saya melihat melalui HP ya teman-teman, melalui HP dari modul modul pembelajaran yang diberikan di kelas tadi IP ya. Tadi IP sudah. Selanjutnya ke web server. Kita lakukan hal yang sama.
lain kalau server itu 43 kemudian subnetnya itu 255 gateway-nya itu 43 oke kita oke 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 sudah muncul notif, kita close. Nah, setelah IP semua sudah dimasukkan, langkah selanjutnya kita setting IP address-nya. Kita mulai dari router 1. Router 1 itu kan di PC 1 ya, PC 1 atau PC 2. Nah, kita ambil contoh di PC 1 aja ya. PC 1. Di sini kita masuk ke Winbox. Nah, kemudian connect ya. Di sini ya, connect. Nah, untuk setting IP address-nya kita masuk bagian IP, kemudian address. Nah, di sini kita tambahin yang pertama itu kita tambahin untuk dia dari mana ini? Router 1 ya, ke arah router 1 ya. 121. Oh iya. 1221 itu ke dari router 1 ke router 2. Nah, kita masukkan berapa tadi? 12.12.12.1/24. Oke, untuk ethernetnya itu di ethernet 1, kemudian kita apply, oke, kemudian masukkan lagi 13.1/24 ya. Ini untuk menuju ke router berapa ini? Oh iya, untuk jalur ke router ini ya, router 3. Oke. 13 terus apa? Oke. Ethernetnya di Ethernet 2. Kita apply, oke. Kita tambahin lagi untuk IP PC gateway 192.168.1 kok 162/26 ya kan, 1/1.62/26 kita gunakan di Ethernet 3. Kita apply, kita oke, kita tambahin lagi ini untuk PC 3 enggak untuk ke gateway ke PC 2 kalau kita mau nyambungin ke PC 2. Oke. Iya enggak sih, iya mah ya kalau nggak salah 192.1.1.126/26 di Ethernet 4. Apply, oke. Oke, sudah 4. Kemudian ini untuk router 1 ya, untuk untuk iya benar, untuk router satunya yaitu di PC 1. Kemudian kita masuk ke router 2. Router 2 itu PC 3 ya, PC 3. Oke, kita masuk ke Winbox. Kita pilih ini ya, kita connect. Kita masuk IP address. Ya, kita tambahin juga. Ya, untuk kalau 12.12.2 itu kemana ya? Oh iya. Dari router 2 ke router 1 ini. Router 1. 12.12.12.2/24 ya kan, 2/24 menggunakan Ethernet 1. Play, oke. 12.12.24. Oke. Nah, kita tambahin lagi
untuk ke dari router 2 ke router 3 23.23.23.2 slash 24 Ethernetnya 2 apply oke. Tambahin lagi untuk ke mana ini, untuk ke PC ya, untuk ke PC 3 kan ini router 2. Untuk ke arah PC 3 itu 192.168.1.254 slash 25 oke. Ethernet menggunakan Ethernet 3 apply oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke router 3 itu di web server. Kita setting di web server ya, kita lakukan juga winbox ya, ini tinggal connect aja sih. IP kemudian bagian address kita tambahin ini dari router 3 ke router 1 ini ya, jalur 3 ke 1 berarti 13.13.13.3/24 menggunakan Ethernet 1 ya. Apply oke. Kemudian kita tambahin lagi 23.23.23.3/24 untuk Ethernet 2. Apply oke. Kemudian kita tambahin 43.43.43.3/24 Ethernet berapa ini? Ethernet 3. Apply oke. Oke, sudah ya. Berarti semua router sudah kita masukin address listnya. Selanjutnya itu kita setting tabel routing ya. Pada bagian IP, di sini IP. Kemudian pada di bagian routes. Nah, ini kita tambahin untuk AS-nya ya. Ya, pokoknya itu. Kita tambahin sama di sini. Yang kita tambahin itu ini PC 3 ya. PC 3 router 1 ke PC 3. Oh iya. Ini web server berarti menggunakan router 3. Yang kita tambahin itu 192.168.1 titik berapa ini? 0/25. Ini kayaknya ke ini deh. Ke router 1. Ya, ke router 1. Terus udah ini masukin 0/25. Kemudian gateway-nya. Ini gateway kita masukin 13.13.13.13.1. Kita oh ya, kita ada apply oke. Nah, udah muncul ya nih reachable ether 1. Nah, kita tambahin lagi 192.168.1.128 ini untuk ke kanan ya, versi 3 ke router 2. 128.128/25 ya. 192.168.1.128/25. Gateway-nya itu 23. 23.23.23.2. Oke, kita apply oke. Nah, udah 2. Maka selanjutnya kita berpindah ke nggak apa-apa sih, kita close. Kita pindah ke ini kan router 3 nih ya, ini web server berarti router 3. Sekarang kita ke router 2 yaitu PC 3. Oke, pada bagian IP kemudian routes. Nah, kita tambahkan ini router 2 ya, router 2 yang ditambahin itu 192
0/25 192.168.1.0/25. trace-nya itu 12.1 12.1. Oke, apply. Oke, kita tambahin lagi ini untuk ke router 3 ini 43 titik 0 ya. Oh iya, 0/24 0/24. Oke, gateway-nya 23 23. Kita apply. Oke, nah sudah ada 2 ini. Selanjutnya kita pindah ke router 1, yaitu di PC 1. Kita masuk IP routes, kita tambahkan 192. Ini untuk ke router 2, 192.1.1.128/125 nggak salah ya, 25 192.168.1.128/25. Kemudian untuk ke router 3 43.43.43.0/24. Oke, salah, ini 12 ya. Astaga, itu tadi address gateway. Astagfirullahaladzim, fokus 12.12.12.12.2 ya guys ya. 128/25 12 Oke, kita apply. Oke, ragu ya tadi ya. Coba kita tambahin dulu nih terakhir 43.43.43.0/24. Coba guys, ini gateway-nya 13.13.13.13.3 kalau nggak salah ya, 13.3. Oke, kita apply. Kita cek, kita cross check dulu. 168.1.2 kita geser. Nah, 128/25 terus ininya 43 0/24. Oke, 13.13.13.3. Oke, kayaknya ragu di ini dah, di router 2 tadi. Saya. Nah, ini udah benar belum sih? Nah, tadi ini ya, ini router 2 192.168.1. Oke, benar. 43.43.43.0. Oke, kalau sudah dimasukkan kayak gini, kita close ya. Kita close aja. Coba kita tes aja. Kita ping dari PC 1 ya. Misal PC 1 ke PC 3. PC 3 itu 253 253 ya. Oh ya. 192.168.1.253. Oke, ada ya guys. Titik, kemudian kita tracer 192.168.1.25. Oke, dia berjalan dari melewati router 1 ke router 2. Oke, berhasil guys. Oke, ini dan dari PC 1 ke PC 3. Sekarang kita coba sekarang kita close. Kita tes ke web server ya. Web server itu 43.43.43.1. Oke, ada berhasil. Kita tracer
tracer 43 tuh. Oke, berhasil. Kemudian sebenarnya udah sih, udah berhasil sih, tapi kita coba ya, kita coba saat per PC kita pastiin PC2 kita ping ke PC1 bisa nggak ya? Dari PC2 ping 192.168.1.1. Oh, bisa ya, bisa. Kalau tracernya penasaran sih. Tracer 192.1.1. Oh, mantap. Coba ke PC3 kita satu-satu ya, 162.168.1.253. Oke, ada. Kalau kalau ini web server. Oke, ada, mantap. Coba kita tracer ini PC2 ya. Wah, mantap, bisa. Oke, ke PC3 ke PC1 nih guys. Nice, bisa. Kita tracer. Oke, naik dia, terus router 2 router 1. Oke, mantap. Coba ke web server bisa nggak? Oke, kita tracer. Oke, mantap, bisa. Oke, terakhir kita coba las di web server. Nah, udah tadi ya. Ini web server ke PC1. Oke, mantap, bisa. Ya, tracer. Nice, dia turun dari router 3, jalur router 3 ke router 1, kemudian turun ke PC1. Oke, mantap. Kita coba terakhir PC3 deng. Yes, tracer. Oke, alhamdulillah berhasil ya guys. Em, itu saja guys, tadi kita sudah mencoba ya, kita mencoba setiap PC dan web server untuk ping dan tracernya, ternyata berhasil. Segitu saja praktikum kali ini mengenai simulasi routing statiknya di Mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.